A few moments later. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan membahas soal urgensi penegakan hukum yang berkeadilan serta mengenai kasus Kanjuruhan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Isps dari kelas 1 C Jasa Konstruksi D4. Di sini saya akan mewawancarai beberapa teman saya tentang kasus Kanjuruhan. Oke, mari ikuti saya. Halo Hilmi. Hai. Bisa minta waktumu sebentar? Bisa. Muka bertanya, menurutmu kenapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan? Pertama-tama, tujuan utama penegakan hukum adalah membuat masyarakat merasa bahwa hak-haknya dilindungi. Jadi alasan mengapa pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. Dengan kata lain, hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketentraman warga negara. Dan hukum harus diterapkan konsisten agar terciptanya perdamaian dan kesejahteraan warga negara. Mungkin itu saja menurutku. Iya, terima kasih atas pendapatmu. Duluan Kak. Dinda. Bisa Kak minta waktumu sebentar? Boleh. Muka bertanya, tahu itu kasus Kanjuruhan? Tahu. Bagaimana kronologinya itu? Cerita ini? Iya. Baik, kronologi dari Kanjuruhan. Pada tanggal 1 Oktober 2022 terjadi tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur setelah pertandingan antara Arema FC dan Persebaya. Pertandingan antara Arema FC dan Persebaya berjalan tanpa masalah. Namun setelah pertandingan selesai, para penonton yang melihat tim kesayangannya kalah untuk pertama kalinya dalam 23 tahun di kandang sendiri mulai kecewa. Mereka keluar dari stadion melalui pintu keluar nomor 10 dan terjadi penumpukan di pintu keluar tersebut. Dalam proses penumpukan itulah terjadi kekurangan oksigen dan banyak korban meninggal dunia dan terluka. Sudah 1 tahun pasca tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, akibat tragedi tersebut sebanyak 135 orang meninggal, 685 orang lainnya terluka-luka. Data ini tentunya masih mungkin bertambah karena kemungkinan adanya korban yang tidak dilaporkan atau tidak menjangkau instalasi medis sehingga tidak tercatat. Dengan besaran jumlah korban seperti itu, proses hukum tragedi Kanjuruhan bisa dibilang jauh dari keadilan. Aparat kepolisian hanya menjerat 6 orang tersangka yang terdiri dari pihak Panpel, PT Liga, dan 3 polisi. Itu saja Ucup. Baik, terima kasih atas informasinya. Duluan lah. Yuyun, bisa minta waktumu sebentar? Bisa, Ji. Bagaimana tahu tentang kasus Kanjuruhan? Yang kasus yang tahun lalu itu? Iya, kenapa ya? Menurutmu apa dampaknya itu setelah terjadinya itu kasus Kanjuruhan? Menurutku itu setelah tragedi Kanjuruhan menjadi salah satu bencana sepak bola terburuk di Indonesia dan mendapatkan perhatian global. Pemerintah dan kepolisian berjanji untuk mengusut tuntas peristiwa ini, sementara PSSI dan PT Liga Indonesia baru menghentikan sementara kompetisi Liga 1 Indonesia dan melarang Arema FC bermain di kandangnya sampai musim 2022 sampai 2023 selesai.
Presiden Joko Widodo juga memerintahkan agar peristiwa ini diusut tuntas. Melihat ketidakpastian dalam penanganan kasus Kanjuruhan, para penyintas dan keluarga korban bertolak ke Jakarta untuk memperjuangkan keadilan. Mereka berharap Bareskrim Polri dapat mengambil alih kasus Kanjuruhan dan memenuhi 3 tuntutan yang diajukan. Menurutku itu aja yang ku tahu ya dampaknya. Oh iya, terima kasih Pena. Iya, mau kemana? Cari Grandma. Dan lagi kah? Tidak. Ayo, dulu Pena. Oke. Ayo Roma. Dari tadi cari-cari ini. Dari mana kau ya? Ya, tadi urusanmu. Mau minta waktumu sebentar ini. Bisa Ji. Kan dari tadi sudah bertanya sama teman-teman yang lain tentang soal kasus Kanjuruhan ini. Terus Menurutmu bagaimana pendapatnya, bagaimana kebijakannya ini pemerintah tentang ini kasus Kanjuruhan? yang pernah aku baca toh, adapun upaya pemerintah tersebut dalam bentuk santunan hingga dibentuknya sebuah tim gabungan independen pencari fakta atau biasa disebut juga TGIPF demi mengungkap tragedi tersebut hingga menemukan titik terang. Dalam situs ini toh, pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki kasus atau kejadian Kanjuruhan. Langkah selanjutnya adalah membebaskan biaya kesehatan korban, memberikan pelayanan penuh dan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban Kanjuruhan merupakan perintah Presiden Jokowi kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kemudian, memberikan santunan kepada ahli waris yang meninggal. Setiap ahli waris korban Kanjuruhan akan mendapatkan santunan sebesar 50 juta. Banyak toh? Banyak Sesuai sekali dengan janji yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh. Dalam salah satu rekomendasi terhadap kepolisian, Komnas HAM meminta kepastian penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat, baik dalam kapasitas bertanggung jawab maupun mereka yang melakukan pembiaraan terhadap pelanggaran aturan-aturan yang ada. Kayaknya itu yang pernah aku baca dari website itu. Oh iya Peng, terima kasih. Oh iya, sama-sama. Sebentar ini mau kemana? Pulang Jakayana langsung. Oh iya Peng, sama-sama Pena. Baik, itulah tadi hasil wawancara dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Satu kalimat dari kami, satu jejaskon. Sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.